Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Andrawat, mahasiswa Fordekok Prodi D4 Kebidanan, kelas 21A PJJ. Di sini saya akan mempresentasikan tugas biokimia, yaitu aspek biokimia pada bayi dan balita, fase lahir bayi dan anak-anak. Aspek biokimia yang terjadi terutama pada fisik. Terbentuknya bakal organ seks saat janin berusia 12 minggu. Sejak bayi, pada bayi perempuan sudah memiliki 2 indung telur. Pada bayi laki-laki sudah memiliki 2 testis. 3. Pada masa ini, sel telur belum matang, belum menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan seks sekunder. 4. Growth hormone gizi. Metabolisme pada bayi. Yang pertama, metabolisme tubuh bayi umumnya sama dengan metabolisme tubuh orang dewasa. Metabolisme melibatkan beberapa tahap yang mengubah makanan yang kita asup ke dalam bentuk zat makanan, dan hasil akhirnya akan terbentuk energi dan produk metabolik lainnya. Demikian pula pada bayi yang hanya mengasup air susu ibu atau ASI, di mana ASI akan diubah dalam tubuh si kecil untuk menghasilkan energi yang nantinya berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Energi yang terbentuk itulah yang akan digunakan antara lain untuk memperbaiki jaringan, mengatasi trauma pada tubuh, mengeluarkan toksin dan racun di dalam tubuhnya. Anabolisme dan katabolisme pada bayi. Anabolisme adalah kemampuan tubuh untuk menyimpan sari-sari yang dianggap penting dari makanan yang masuk. Katabolisme adalah kemampuan tubuh untuk menghancurkannya. Berat badan bayi tidak pernah ada yang sama, meskipun sama-sama mengasup jenis makanan tertentu dengan jumlah yang sama. Jika tubuhnya mempunyai kemampuan anabolisme yang baik, maka makanan yang masuk dengan sendirinya dapat disimpan dengan baik pula, dan akhirnya, kebalikannya, ada anak yang sistem katabolismenya lebih tinggi, begitu makanan masuk sebelum diserap pun sudah banyak yang hancur. Enzim pada pertumbuhan bayi. Di dalam ASI terkandung 4 enzim utama yang berperan dalam pertumbuhan bayi. 1. Enzim amilase terdapat pada usus yang akan mencerna ASI, memecah zat pati menjadi glukosa. 2. Enzim lipase. ASI mengandung enzim lipase untuk memecah lemak susu menjadi asam lemak bebas dan gliserol. 3. Enzim protase. Enzim protase yang terdapat di dalam ASI berfungsi mempercepat pemecahan protein dalam tubuh bayi. 4. Lisozim. Lisozim yang ada dalam ASI berguna untuk melindungi bayi dari bakteri E. coli dan salmonella. Metabolisme pada anak. Metabolisme adalah proses pengolahan zat gizi makanan yang telah diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Energi yang terbentuk dari proses tersebut akan digunakan untuk menunjang segala fungsi tubuh anak, mulai dari bernafas, berpikir, bertumbuh, hingga setiap pergerakan yang tubuh lakukan untuk melakukan sebagai aktivitas sehari-hari. Anabolisme dan katabolisme pada balita. Kemampuan anabolisme dan katabolisme tubuh masing-masing anak memang berbeda. Berat badan anak tidak pernah ada yang sama, meski menerima asupan nutrisi yang sama dengan jumlah yang sama. Jika tubuh anak memiliki kemampuan anabolisme yang baik, maka makanan yang masuk akan terserap dengan baik dan membuat anak cepat gemuk. Sebaliknya, apabila anak memiliki kemampuan katabolisme yang lebih tinggi, zat makanan yang masuk lebih banyak yang hancur daripada yang terserap oleh tubuh. Katabolisme yang tinggi biasanya mengakibatkan berat badan anak susah bertambah. Kelainan metabolisme pada anak. 1. Kelainan metabolisme secara bawaan pada anak sebagian besar disebabkan adanya mutasi gen yang mengubah struktur atau komponen dalam sel-sel tubuh. 2. Untuk menentukan adanya kelainan metabolisme pada anak, tentu membutuhkan observasi mendalam dan perlu melakukan konsultasi dengan dokter di bidang terkait. 3. Kondisi kelainan bawaan bisa berakibat pada masalah serius seperti terjadinya masalah saraf dan kerusakan otak, serta bisa menghambat tumbuh kembang anak. Contoh kelainan metabolisme bawaan pada anak. Galaktosemia, yaitu kelainan yang menyebabkan anak tidak memiliki cukup enzim galaktosa untuk bisa memecah gula pada susu. Fenilketonuria
Kelainan akibat mutasi genetik yang menyebabkan tubuh mengalami pertumbuhan asam amino. 9 zat yang berperan dalam pertumbuhan balita. 1. Protein. Berfungsi membentuk sel, melawan infeksi, dan mengubah makanan menjadi protein. 2. Karbohidrat. Untuk membangun lemak dan protein yang akan memperbaiki jaringan. 3. Lemak. Berguna sebagai sumber energi yang disimpan oleh tubuh. 4. Kalsium. Untuk membentuk tulang dan gigi yang kuat. 5. Zat besi. Berfungsi untuk membentuk sel darah dan mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. 6. Asam folat berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan sel tubuh anak. 7. Serat. Serat berguna untuk melancarkan pencernaan dan mengurangi resiko penyakit jantung dan kanker. 8. Vitamin A untuk kesehatan mata, menjaga kesehatan kulit dan mencegah infeksi. 9. Vitamin C mencegah flu, memperkuat pembuluh darah, membentuk penyembuhan luka, menguatkan tulang dan gigi. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat.